Salam sehat. Ini sistem IPO ya, menggunakan data MA60 di sebuah catatan Minggu 9 April 2023. Jadi di data ini atau di sistem ini ya, itu di sini cuma catatan lah ya, dimana saham-saham yang baru IPO di 2023, jadi dari Januari sampai April tanggal 9. Jadi untuk ya menerawang atau membuat laporan ya, report gainer, top gainer dan top loser di saham-saham yang baru IPO sebagai sebuah pembelajaran atau sebuah basis data. Jadi kita bicara data ya, bahwa saham ABCD top gainer, saham ABC ZXYZ itu saham yang top loser misalnya ya. Itu kita langsung aja ke data. Ya, nah di sini ini IPO, ini maksudnya di sini adalah top gainer sampai top loser ya, yang di bawahi top loser, yang di atas top gainer, di mana top gainer dipegang oleh chip yang naik 722%, kemudian WEN 412%, cuan 309%, SAGE 272%, laju 228%, halo 200% ya. Jadi cukup menjanjikan juga ya saham-saham IPO ternyata ya. Itu yang top gainer. Sedangkan yang top loser ini dipegang oleh Sol minus 74%, di mana harga Rp29. Kemudian BMBL 72% minus, harga terakhir 53, hampir menyentuh angka 50 ya. Dan mungkin bisa tembus 50 ya, karena dia masuk papan akselerasi, jadi bisa seperti Sol dia turun di bawah 50, yaitu Rp29. Terus CBRE minus 44%, PGEO minus 26%, FWCT minus 19%, CBPE minus 1%. Ya. Di sini ada saham ada saham-saham konglomerasi punya milik salah satu orang terkaya di Indonesia, yaitu Prayogo Pangestu, yaitu ya cuan ya. Nah, ini cuan. Sedangkan saham BUMN ya, anak Pertamina, yaitu PGEO ya. Ini entah kenapa saham-saham BUMN kalau baru IPO itu minus ya. Entah kebetulan, entah benar ya, yang jelas di sini PGEO itu minus 26%. Nah, itu. Nah, Anda bisa baca sendiri ini urutan saham yang baru IPO. Mungkin salah satu saham ada yang punya ya. Jadi harga ini dari harga IPO ya. Jadi kalau kita nggak ikut IPO ya otomatis harganya susah beli di harga IPO, terutama untuk yang naik ya.
Karena biasanya pada hari pertama ada yang suka ARA, walaupun ada yang ARB ya mungkin, tapi kayaknya sebagian besar ARA walaupun hanya sesaat terus melorot misalnya ya, tapi biasanya sentuh ARA ya, tapi tidak semua, tapi most of them. Nah itu kemudian ini saham yang ARA dan ARI, di auto reject atas dan auto reject bawah. Kebetulan kemarin saham yang auto reject atas yaitu saham HAJJ, ini saham travel umroh ya, yang kaitan dengan umroh ya intinya. Kemudian yang ARI banyak sekali juga ya, auto reject kiri. Ya itu. Nah ini ya, ini adalah saham yang berada di masyarakat ya, atau free float. Dan ini ada saham-saham yang ya mungkin masih dipegang oleh masyarakat, nggak dijual misalnya ya, karena mengharapkan naik ya, misalnya ya. Ini cuan, ini 15% saham publiknya, ini tergolong paling kecil ya. Coba kita cek saham free float terkecil atau saham masyarakat terkecil di saham yang baru listing atau baru IPO. Lama ya, maklum komputernya Pentium 3, jadi ya agak lambat, harusnya Pentium 7 ini atau bahkan Pentium 9, tapi nggak ada yang mau beliin ya intinya ya. Jadi PGEO itu 10% saham publiknya, FUTR ini saham properti kayaknya kalau ditinjau dari warnanya. Kalau yang PGEO ini saham infra ya, infrastruktur ya. Mungkin kaitannya dengan pembangkit listrik ya, tenaga yang EBT terbarukan ya, energi terbarukan. Terus HIL 15%, BDKR ini 15%, cuan 15%, Suni 15% ya. Lainnya rata-rata 20 ya. Dengar-dengar sih minimal 20, tapi nggak tahu lah ya. Jadi ini ternyata ada yang 10 ya. Bahkan saham Pertamina ini, anak usaha Pertamina. Nah, itu ya. Sedangkan yang tertinggi free floatnya ini NAYZ, ini nggak tahu kenapa 100% ya. Ya, karena ya namanya saham publik itu selalu dinamis ya, berubah-ubah ya, tergantung waktunya ya. Hari ini mungkin sekian, hari besok sekian, hari ini ada penjualan sekian tapi belum tercatat di RTI, belum tercatat di Stockbit gitu ya. Jadi pencatatan yang terlambat ya. Tapi ini saya pikir ini lebih cepat daripada RTI maupun Stockbit ya. Cuma nggak tahu kenapa ini 100% ya. Menurut perkiraan saya 100% ini maksudnya saham itu tidak dikunci ya. Jadi tidak dikunci, sewaktu-waktu guyur ya nggak masalah karena tidak melanggar regulasi ya, karena udah Bursa Efek sudah memutuskan bahwa saham NAYZ itu boleh diperjualbelikan 100% dari saham yang beredar. Nah, nggak seperti ini misalnya. Nah, memang ditengarai ya, ditengarai pastinya nggak tahu, ditengarai hanya 10% ya, yang dijual belikan di publik.
Yang 90% itu menunggu waktu tertentu ya, menunggu mungkin ada ya, kalau istilahnya katanya dikunci ya, mungkin dikunci ya, 90% itu menunggu sekian bulan atau sekian tahun ya, tergantung ya rule atau ya kesepakatan ya. Itu kemudian 33% itu laju ya. HJJ ini baru 2 hari melantai ya, ini 5 hari yang lalu ya, melantai emiten HAJJ ini melantai di bursa saham, di mana saham free float-nya atau saham yang beredar di masyarakat yaitu 30%, dan seterusnya sampai ini. Kemudian ya ini PPN, ini maksudnya papan ya, ini di tengah papan ya, ditengarai papan ya, karena ya memisahkan papan dan enggak tuh kadang-kadang ya bingung juga, karena harus bolak-balik catatan ya, capek deh ya. Nah, ini maka diduga, karena pastinya ya lihat catatan lagi ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 saham papan akselerasi, dimana kenaikan 10% dan turun minus 10%. Kira itu ini Sani, ini ada asing, ini siapa ini? Asing, cuan asing di hari kemarin Kamis ya. Kamis, King juga asing dari Kamis. NSSS juga asing, 32% porsinya di hari Kamis kemarin. Sedangkan ini asing dalam posisi seminggu, ada MA05 dalam 5 hari kerja. Sani ini asing suka di Sani ya. Terus NSS ya, asing juga suka. WEN ini sebenarnya asing juga suka ya, tapi hari kemarin Kamis asing sell walaupun cuma tipis minus 11%. Sebelumnya asing ini ya, MA20 atau selama 20 hari asing buy, selama 5 hari kerja asing buy, baru hari Kamis asing sell. Maka dia lumayan juga naiknya sebesar 412%. Ya. Kemudian dari segi hidupnya, jadi maksudnya umur saham IPO dalam hitungan hari, kita cari yang termuda sampai yang tertua untuk saham IPO. Ya, ini 5 ya, baru 5 hari umurnya. 5 hari itu yang 3 hari libur. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu libur. Jadi baru 2 hari melantai ini ya. Saya baru input datanya sehari setelah IPO ya. Karena ada waktu hari libur Sabtu, biasanya Sabtu ya, Jumat malam atau Sabtu malam atau Minggu paling lambat, itu saya input saham-saham yang baru IPO. Nah ini maka ketinggalan 1 hari, saya masukkan hari Kamis atau Jumat ya, setelah hari Kamis. Ini 5 hari. GTRA juga relatif baru, dan seterusnya. Yang paling tua adalah Seoul 94 hari, FTNI 94 hari, BEER 94 hari. Ini mungkin sama ini ya, tiponya bareng ini, BEER, FTNI dan Seoul ya. Oh ya, ini ya, kalau jumlahnya ini sama, kemungkinan besar sama, atau mungkin saya salah ketik tanggal juga bisa, tapi intinya ya apa ya, tidak jauh dari
tanggal saham melantai di bursa. Nah, ini ya, 5 hari, 11 hari ya. Kita tadi larinya ke gen karena kita ingin lihat gennya. Ya, 722%. The Champion, seperti namanya, champion, champion. Terus ini when, ini puasa-puasa nge-when dia naik sebesar 412%. Saya kira cukup ya. Ini bisa didalami opportunity dan reward dan risk saham yang IPO itu gimana. Nah, dengan data ini cukup membantu antara risk dan rewardnya saham IPO itu kisaran mana. Silahkan simpulkan sendiri ya. Salam sehat.